Sekarang akan membicarakan yaitu bab ta'un. Ta'un. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganit ta'un wa akhbaraha annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala ngala may yasha'u wa ja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin. Walaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'uni fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu misla ajri syahid. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya. Sesungguhnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Ta'un itu bisa dikatakan wabah secara umum atau secara khusus, yaitu orang yang sakit kolera. Itu adalah ta'un. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada Aisyah sesungguhnya ta'un wabah itu adalah siksa, azab. Allah mengutus ta'un kepada orang yang dikehendaki Allah. Dan Allah menjadikan ta'un itu adalah sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka tidaklah seorang hamba yang terkena wabah kemudian tetap di daerahnya dia sabar mengharapkan pahala, dan dia tahu sesungguhnya tidak akan terkena wabah kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia seandainya kena wabah akan mendapat pahala seperti mati syahid. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa ta'un itu wabah. Bisa jadi itu wabah secara umum, bisa jadi wabah itu secara khusus. Ta'un itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ta'un itu adalah azab. Azab bagi orang kafir. Tetapi ta'un wabah seperti Covid sekarang ini, Covid-19, itu adalah merupakan rahmah bagi orang-orang mukmin. Anjuran Rasulullah ketika itu, apabila daerah itu terkena ta'un, terkena wabah, janganlah pergi, supaya tetap di daerahnya ridho, sabar, mengharapkan pahala karena wabah tersebut. Jadi yakin bahwa kita tidak akan terkena wabah kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita supaya di rumah meyakini kita tidak akan terkena wabah kecuali sudah takdir Allah. Walaupun kita pergi, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah,
maka kita pun akan terkena wabah. Itu yang pertama, meyakini bahwa wabah itu makhluk Allah yang menjadikan Allah, dan itu sebagai rahmah orang-orang mukmin supaya kita menghadapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah itu menganjurkan agar supaya kita tetap di rumah. Itu maksudnya agar supaya menjaga kesehatan dengan baik. Kesehatannya dijaga dengan baik, berolahraga, makan teratur, makan yang bergizi. Insya Allah kalau dilakukan demikian, antibodi kita akan bisa melawan wabah itu. Jadi ini sebetulnya sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pergi ke daerah yang terkena wabah, itu sama saja kita menyerahkan diri kita. Maka kita waspada, kita berusaha, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berusaha, bertawakal kepada Allah, kita tetap terkena wabah misalkan, maka kita akan mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang meninggal dunia, yaitu as-syuhada, yaitu orang yang mati syahid. Tetapi mati syahid itu ada dua macam, Pak. Perlu diketahui, as-syuhada itu ada dua macam. Yang pertama, as-syuhada fil dunya wal akhirah. Yang kedua, syuhada fil akhirah. Syuhada fil akhirah di dalam kitab Dalilul Falihin juz 4 halaman 253 dijelaskan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu al-mat'un. Yang pertama, orang yang meninggal dunia karena wabah, itu syuhada. Karena sakit kolera. Yang kedua, al-mabtun, orang yang sakit perut, termasuk ibu yang baru melahirkan anak. Maka dikatakan ibu yang baru melahirkan anak itu baru melakukan perang sabil. Al-ghariq, yaitu orang yang mati karena tenggelam. Wa sahibul hadmi, yaitu orang yang meninggal dunia karena tertimpa sesuatu. Jadi ada karena wabah kolera, sakit perut, ada karena tenggelam, ada karena tertimpa sesuatu. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Orang yang mati karena mempertahankan hartanya, itu juga syahid. Yang keenam, man qutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Orang yang mati mempertahankan, membela keluarga yang dianiaya, itu adalah syahid. Jadi orang yang terkena wabah, meninggal dunia, termasuk syahid, termasuk syuhada. Tetapi
Para ulama menjelaskan itu kategori syuhada fil akhirah. Maksudnya meninggal dunianya mendapat pahala, tetapi mayatnya harus diurus sebagaimana mayat orang muslim pada umumnya. Jadi dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Itu syuhada fil akhirah. Yang kedua, syuhada fid dunya wal akhirah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, syuhada fid dunya wal akhirah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahidun, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahidun. Orang yang dibunuh di jalan Allah itu adalah syahid. Orang yang mati di jalan Allah itulah syahid. Jadi yang pertama dibunuh, yang kedua orang yang mati di jalan Allah. Maksudnya, kalau orang itu mempertahankan agama Islam dengan peperangan, dibunuh oleh orang kafir karena mempertahankan agama Islam, maka itu adalah syahid. Dan man mata fi sabilillah fa huwa syahidun, orang yang mati di jalan Allah itu juga syahid. Maksudnya, dia memperjuangkan agama Islam di dalam peperangan, mayitnya tidak perlu dimandikan, dikafani, boleh disolatkan, boleh tidak disolatkan. Dan syuhada fid dunya wal akhirah, itulah yang mendapat jaminan surga. Semua dosanya diampuni kecuali dosa hutang, dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kena wabah meninggal dunia itu betul termasuk syuhada, tetapi syuhada fil akhirah. Meninggalnya itu mendapatkan pahala. Mayitnya harus diurus sebagaimana mayit orang-orang mukmin yang lainnya.